Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Makosal Dasar. Nah, pada materi kali ini kita kembali ke pertanyaan yang masuk melalui email di saya @setiadi.my.id. Nah, ini sudah ada email yang masuk dari Lutfi Kreatifsis ya. Nah, ini emailnya Parse JSON with a PBA. Nah, halo Mas Andi, saya mau nanya nih, bagaimana coding atau UDF untuk parse JSON dengan PBA. Nah, jadi Bang Lutfi ini nanyain bagaimana parse JSON di PBA ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu JSON, jadi JSON ini adalah sebuah objek yang digunakan untuk melakukan pertukaran data ya. Nah, jika dulu yang sering digunakan untuk melakukan pertukaran data itu adalah menggunakan CSV atau XML. Nah, pada tren kali ini paling banyak digunakan adalah menggunakan JSON ya. Nah, untuk membahas pertanyaan ini tentu kita perlu sebuah JSON ya. Kita perlu sebuah JSON untuk kita olah. Nah, di sini kebetulan saya sudah siapkan sebuah JSON dari API Raja Ongkir ya. Ongkos kirim menggunakan API Raja Ongkir. Nah, ini untuk ongkos kirimnya. Di sini saya tes dari Tasikmalaya ke Bandung. Itu berapa ongkirnya ya. Nah, ini kalau kita jalankan, kita cetak ya. Kita cetak JSON-nya, debug print HTTP object respond text seperti ini. Itu akan mencetak JSON ya. Nah, inilah respon dari Raja Ongkir terkait dengan ongkir yang saya minta. Nah, ini berupa JSON seperti ini, panjang ke samping. Nah, untuk melakukan parse JSON kita tidak perlu membuat script dari awal ya. Kita hanya tinggal menggunakan script parse JSON yang sudah dibuat. Kita buka GitHub ya. Kita buka GitHub, kita download dulu si parse JSON-nya. Parse JSON PBA. Nah, ini di GitHub sudah ada GitHub ini. Nah, ini yang dibuat oleh ini ya, Tim Hall. Nah, ini yang membuat parse JSON ya, JSON Comparator ini. Nah, pertama untuk gunakan ini teman-teman download dulu semuanya melalui ini. Diklik kemudian pilih download zip, atau juga bisa clone ya, bisa dengan clone menggunakan Git. Nah, di sini saya akan gunakan clone. Bagi teman-teman yang sudah gunakan Git bisa clone, tapi jika tidak menggunakan Git bisa download di sini, download zip sebagai zip ya, nanti akan download seperti biasa. Nah, di sini saya akan gunakan clone melalui PowerShell. Kita akan ke desktop ya, cd desktop pad. Kita akan simpan di desktop, git clone ini, kita enter. Nah, ini sudah beres ya, kita sudah beres download si JSON parsernya. Kita lihat dulu cd atau ls dulu, kita lihat. Nah, ini ada pb JSON, kita panggil cd pba JSON. Kita clear dulu, kita clear. Nah, ini yang kita gunakan adalah ini JSON Comparator Bus ya. Oke, jika sudah di download, kita masuk lagi ke Excel ya, masuk lagi ke Excel. Di sini, nah kita akan lakukan import, pilih file, kemudian pilih import file, lalu masukkan yang tadi yang ada di desktop pb.json ini JSON comparator.bus. Nah, ini masukkan ke Excelnya ya. Ini untuk JSON parsernya. Nah, karena ini menggunakan dictionary, jadi teman-teman harus mengaktifkan di tool reference, yaitu Windows Scripting Runtime. Itu harus diaktifkan terlebih dahulu. Windows Scripting Runtime mana? Nah, ini harus aktifkan ya, karena di sini si JSON comparatornya menggunakan dictionary. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba parse JSON-nya. Kita akan ambil ongkirnya ya dari sini. Nah, karena ini hanya satu baris, tidak terlihat untuk path JSON-nya ya. Kita akan convert dulu menjadi JSON si ini ya. Kita akan convert dulu, misalkan kita buat dim JSON as object. Lalu kita set JSON-nya adalah JSON comparator
kita parse dulu ya, kita parse JSON dulu. Parse JSON-nya kita masukkan si HTTP object response text. Nah, kita masukkan si parse JSON dulu. Setelah itu baru kita bisa debug print JSON comparator convert to JSON berupa JSON. Nah, ini baru kita bisa cetak seperti ini ya. Kali ini kita hapus dulu, kita coba jalankan. Sekarang ini masih sama ya, kita hapus lagi. Harusnya di sini ada white space. Nah, ini white space nya kita isikan 4. Ini untuk indentingnya ya, atau tabnya. Kita print lagi. Nah, sekarang terlihat untuk si JSON nya. Kita naikkan ke sini. Nah, ini untuk si respon dari API Raja Ongkir. Raja Ongkir ini dari Tasikmalaya, city-nya Tasikmalaya, destination-nya ke Bandung. Nah, ini untuk hasil ongkirnya, resultnya yaitu ada OK 20.000, kemudian ada reguler 24.000, dan yes 36.000. Ini beratnya mana? Beratnya ini. Oh, beratnya ini 2 kilo ya. Ini beratnya 2 kilo. Nah, untuk mengambil nilai yang ada di JSON ini, misalnya kita akan ambil ongkir ya. Ambil ongkir ini, atau misalkan kita gunakan yang mudah dulu ya. Yang mudah dulu kita akan ambil dulu misalkan nah ini city name ya. Ini agak mudah. Ini dari Raja Ongkir, lalu masuk ke origin detail ya. Karena ini satu garis dari query satu origin detail, ini satu garis. Baru masuk ke city name. Ke sini. Kita akan ambil si ini ya, Tasikmalayanya. Caranya seperti ini. Jadi kita akan parse JSON ya. Ini sudah dilakukan parse di sini, JSON comparator parse JSON. Berarti di sini sudah berbentuk dictionary atau sudah berbentuk collection ya. Nah, ini kita hapus dulu karena kita gak gunakan. Misalnya kita akan cetak ini Tasikmalaya. Nah, ini berarti kita cetak debug print JSON seperti ini dengan kurung muka. Yang pertama ada ini Raja Ongkir. Selanjutnya ada origin detail. Nah, ini origin detail. Baru ada city name. Nah, ini city name. Seperti ini ya. Ini kita hapus dulu. Nah, ini kalau jalankan akan mencetak Tasikmalaya ya. Nah, ini tercetak 2 kali yang ini. Kita hapus dulu yang ini. Kita jalankan lagi. Ini Tasikmalaya. Nah, itu untuk mengambil Tasikmalaya ya, seperti ini. Nah, jadi urutannya adalah Raja Ongkir, origin detail, baru ke city name. Jadi kalau kita lihat, ini kita cek lagi, kita lihat lagi ya. Kita cetak dulu si JSON-nya. Jalankan. Nah, ini jika tadi terlihat bingung teman-teman, bisa copy ini, copy JSON-nya ya, copy JSON-nya, lalu buka di browser misalkan JSON Pretty. Nah, ini boleh prettier boleh. Misalkan kita ambil ini, kita paste di sini, tabnya kita ganti ke 4 ya biar kelihatan. Nah, ini yang tadi kita ambil adalah ini city name. Karena di sini Raja Ongkir query status dari ini satu garis. Jadi dari sini langsung ke origin detail, baru ke city name. Nah, itu untuk mengambil kota Tasikmalaya ya. Nah, bagaimana jika kita mengambil ongkirnya? Ongkirnya itu ada di sini. Nah, result di sini. Ini untuk OK, ini untuk reguler, ini untuk yes. Nah, untuk ambil ini, misalnya ambil nilai OK yang ini, itu berarti kita jalurnya adalah dari Raja Ongkir turun ke sini ke result. Kemudian di sini ada array. Setelah itu ada cost, ada array, ada cost lagi, ada array, baru ke value. Nah, itu mengambil ongkir OK ya. Jadi path-nya agak panjang untuk API Raja Ongkir ini. Kita coba ya, kita coba di Excel-nya. Nah, kita akan parsing ongkir OK. Nah, di sini kita cetak debug print JSON Raja Ongkir. Setelah itu baru ke result ya. Tadi result. Setelah itu ada array 1, lalu ada cost. Seperti ini, ada array lagi.
Setelah itu ada cost lagi, array-nya 3 ya, array 3, baru ada value. Nah, ini array-nya ada 3, lihat di sini 1, 2 dan 3. Baru setelah itu ada value ini 20.000. Nah, ini kalau jalankan baru bisa mencetak ongkirnya ya, ongkir si oke-nya. Kita matikan, jalankan. Nah, ini 20.000. Ini untuk yang oke, yang ini. Nah, jika teman-teman ingin stack service-nya, berarti result array cost array service ya. Berarti di sini tambahkan, kita copy saja, kita copy ini result array cost, ada cost di sini. Setelah itu ada array, lihat lagi result array cost array, ada result array cost array, baru ke service ya, baru ke service. Nah, ini akan mencetak oke ya. Kita jalankan. Nah, ini oke 20.000. Nah, itu untuk mencetak service-nya oke ya. Nah, jika ingin cetak reguler, yang ini reguler, berarti array-nya array kedua. Nah, ini array kedua, baru array sama value ya sama. Jadi jika ingin mencetak reguler, itu tinggal ganti si ininya, array-nya menjadi 2, ini jadi 2. Itu secara otomatis akan mencetak reg ya. Kita lihat. Nah, reguler 24.000. Begitu juga dengan yes. Yang yes berarti yang ketiga ya, yang yes ketiga yang ini. Berarti di sini ganti dengan 3. Ini akan mencetak harga dari ongkir yes ya. Nah, ini yes 36.000. Nah, itu contoh untuk parsing JSON menggunakan VBA seperti ini. Jadi kita menggunakan JSON converter dan ini teknik mengambil value-nya. Nah, dalam pertanyaan yang ada di email itu Bang Lutfi menanyakan bagaimana membuat UDF ya. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan UDF untuk parse JSON ini. Saya sudah konfirmasi ke Bang Lutfi bahwa UDF-nya itu menggunakan URL. Jadi di sini ingin ada UDF dengan URL JSON ya. Kita buka dulu pesannya dari Bang Lutfi. Nah, ini pesannya dari Bang Lutfi menggunakan URL ya, URL ini. Jadi Bang Lutfi ingin menggunakan sebuah UDF untuk mengambil si JSON-nya. Kita copy dulu yang ini ke sini ya. Kita lihat dulu bagaimana si JSON-nya. Nah, ini JSON-nya ya dari Bang Lutfi. Kita copy dulu, kita lihat ke JSON ini. Nah, ini JSON-nya seperti ini. Nah, kita akan coba membuat sebuah UDF untuk mengambil nilai ini. Berarti di sini kita buat dulu UDF-nya. Di sini kita buat function, misalkan parse JSON URL seperti ini. Lalu parameternya ada URL, parameternya URL string. Kemudian kita akan menerima key-nya ya, atau key ininya. Nah, ini kita akan terima ini. Berarti ada banyak, tidak hanya satu. Kita gunakan param array. Misalnya namanya ky as varian seperti ini. Lalu kita akan kembalikan sebuah string, string. Param array must declare as an array. Oh, ininya harus array ya, ky-nya harus array seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan si HTTP objeknya. Kita copy di sini biar cepat. Simpan di sini. Berarti kita akan menerima URL dari sini, dari UDF ya. URL-nya kita hapus karena sudah diisi di sini. URL masuk ke sini, kemudian kayaknya tidak perlu karena tidak menggunakan APK. Ininya juga tidak perlu ya. Seperti ini. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Debug print HTTP object response text. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dulu bagaimana hasilnya ya. Kita copy dulu si URL-nya, kita copy dulu. Nah, ini kita coba jalankan di Excel. Misalnya sama dengan parse JSON, sama dengan parse JSON URL ini, kemudian masukkan URL-nya. Kita isikan kosong dulu seperti ini, kita enter. Duplicate declaration,
Oh, ini tidak perlu deklarasi lagi karena sudah ada di parameter. Nah, ini hasil si JSON-nya ya, sudah ada di dalam immediate. Berarti setelah ini kita bisa ngambil sebuah nilai yang ada di JSON ini. Nah, untuk ambilnya kita gunakan seperti tadi ya, dim JSON as object. Kemudian kita set JSON ini adalah parse atau JSON converter titik parse JSON dari HTTP object response tag. Nah, setelah ini kita akan gunakan si parameter ini untuk mengambil JSON-nya ya. Nah, di sini saya akan gunakan cara manual dulu karena saya belum menemukan cara otomatisnya. Jadi di sini saya gunakan cara manual, menggunakan select case. Select case, ini manual. Jadi kita akan ambil berapa jumlah si KY-nya, ubon KY. Jadi jika KY-nya 1, dia akan masuk 1, jika 2 akan masuk 2 dan seterusnya. And select. Di sini ada case 1 atau case 0. Jadi jika KY-nya 1, itu berarti si parse JSON ini diisi dengan JSON KY 0. Nah, seperti ini. Itu jika 1 ya, si KY-nya jika ini berisi 1 berarti ininya 1. Kemudian jika 2, case 2, kita isi parse JSON URL JSON KY 0, itu yang pertama. Kemudian kita ambil lagi ini, pasnya di sini, itu yang kedua. Nah, ini. Jadi JSON 1 string 2. Ini untuk paddingnya ya, untuk pad si JSON-nya. Itu baru jika 2, jika 3. Jika 3 ininya kita copy dari sini. Ini simpan sini. Sudah ya. Ini baru 3 parameter yang dimasukkan. Jadi di sini saya baru coba manual ya, belum menemukan cara otomatisnya. Baru teknik manual seperti ini. Kita coba ya, kita coba untuk mengambil, misalnya kita akan ambil yang nah ini, kita akan ambil display name. Nah, ini. Nah, kita akan ambil alamat ini menggunakan UDF ya. Kita masuk lagi ke Excel, berarti di sini parse JSON URL. Ini kita di sini kita masukkan ini display name. Lalu enter ya. Nah, akan menampilkan ini BSD City Lengkong Kulon Tangerang. Itu jika display name. Jika yang lain misalkan kita akan ambil ini village, berarti kan 2 kali ya, address, setelah itu baru village. Nah, itu berarti address village, kita copy, kita simpan di sini. Ini sini address, baru setelah itu kita koma, isikan lagi dengan village. Nah, ini akan mengambil Lengkong Kulon. Nah, itu UDF dengan parse JSON ya, parse JSON melalui UDF. Nah, ini juga bisa, misalkan ini URL-nya kita simpan di luar biar gak terlalu panjang. Ini kita simpan di sini, URL simpan di sini. Kemudian kita akan ambil ya, kita copy ini, kita hapus, ganti dengan ini, dengan C4. Nah, itu juga bisa ya, Lengkong Kulon. Atau misalnya kita ambil yang lainnya, misalnya Banten ya, kita ambil yang state, berarti kita ganti dengan state ya di sini ya, ganti dengan state. Nah, seperti ini, enter, itu akan menampilkan Banten. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan dari Bang Lutfi bagaimana melakukan parse JSON menggunakan VBA dengan cara yang tadi dalam VBA langsung ya, seperti ini, atau juga dengan cara UDF atau user defined function seperti ini. Jadi bisa digunakan langsung di Excel-nya seperti ini. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang ada di email. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan di komentar, dan juga saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika teman-teman juga memiliki pertanyaan tentang VBA, boleh tanyakan ke email ya. Kirimkan ke email ke saya @sejadi.my.id. Nanti saya akan jawab atau saya akan bahas dengan cara video seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.